tahapan yang krusial nanti itu adalah kan Pak di pemungutan dan penghitungan suara. Penghitungan suara, ya. Kalau kita ikuti perjalanan selama ini dari tahapan awal sampai ini berjalan mulus di kota ini, Pak. Ya, tidak ada reaksi-reaksi kan dari masyarakat tahun-tahun. Ini kan kita juga kan punya target zero accident gitu Pak. Ya. Nah, memang di tahun 2004 ini kita dari sisi daerah pemilihan nih Pak ya, itu kan kita memang ada perubahan dapil ya. Yang semula 3 menjadi 5. Nah, ini tentu bagi partai politik tentu kan harus mempunyai strategi baru juga Pak. Sudah mereka bertambah medan perangnya nih. Medannya kan meskipun itu semakin sempit. Artinya kan persaingan juga semakin ketat, tajam ya. Nah, semakin tajam kan juga wilayahnya sempit. Karena mereka juga akan melakukan kampanye, melakukan sosialisasi kan wilayahnya sudah dipersempit Pak. Caleg di kita ini sebanyak 495 orang. 495 orang akan dipilih sebanyak 35 kursi 35 kan? Kursi. Nah, kebayang Pak, satu kursi berbanding 17-18 Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang saya yakin saat ini sedang sibuk-sibuknya ya Pak ya. Sedang. Karena terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi di negara kita, beliau Ketua KPU Kota Cirebon, Bung Mardeko SPMM. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat ya. Lama sekali kita nggak bertemu. Betul, ya. lama. Oke, Bung Mardeko, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang penyelenggaraan pemilu, kita ngobrol santai aja nih terkait dengan Bung Mardeko sendiri, agar pemirsa lebih tahu tentang Ketua KPU Kota Cirebon nih, barangkali Bung Mardeko bisa cerita sedikit tentang riwayat hidup atau perjalanan karir Bung Mardeko sehingga bisa menjadi Ketua KPU Kota Cirebon. Silakan Bung. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Mardeko. Saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kota Cirebon. Ya. Nah, adapun latar belakang atau riwayat saya sampai ke jenjang menjadi penyelenggara pemilu, memang awalnya itu tidak pernah terpikirkan sama sekali Pak. Tidak sengaja malah gitu ya? Iya, tidak ini ya. Karena background saya sebetulnya itu lebih banyak berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat. Masyarakatan ya, yang saya tahu itu. Ya. Karena saya mengawali pekerjaan atau profesi di pemberdayaan masyarakat itu sejak tahun 99. Ya. Itu diawali dengan kegiatan untuk 99 itu lulus kuliah atau langsung? Nah, gimana? Awalnya saya lulus kuliah itu tahun 96. 96. 96 saya lulus kuliah. Udah cukup lama, Pak. Ya. Lama. Saya pernah bekerja di sektor retail. Retail untuk barang-barang elektronik dan furniture. Saya dulu pernah menjadi supervisor di Cianjur. Kemudian pindah di Kota Cirebon dari tahun 97, Pak. Nah, pada tahun itu dikenalkan namanya 98 ya. Iya. Zaman reformasi. Reformasi ya. Dan itu juga berdampak kan terhadap sektor-sektor ini kan terjadi krisis moneter. Hampir semua sektor lah ya. Dan itu juga berdampak ke perusahaan saya. Nah, pada waktu itu saya kena pemutusan hubungan kerja. Iya. Nah, kerja 98 ya. Nah, karena pada waktu itu saya sudah terlanjur di Cirebon, Pak ya. Iya. Dari Cirebon, kemudian sudah merasakan kata orang mungkin air Cirebon ya. Cirebon. Padahal aslinya dari Cirebon juga. Bukan, Pak. Oh, bukan. Saya sebenarnya bukan asli Cirebon. Saya termasuk orang merantau, Pak ya. Oh, pendatang ya. Saya sebetulnya asli itu dari Belitung. Belitung, Sulawesi. Bukan, Belitung itu kepulauan. Kepulauan Belitung, ya. Artinya masuk Pulau Sulawesi itu pulau itu pulau sendiri, Pak. Bangka Belitung tuh. Bangka Belitung, Bangka Belitung, ya. Saya
melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor IPB ya, tahun 90 ya, diploma. Iya. Kemudian saya meneruskan S1 di Universitas Bina Mukti mengambil jurusan Sosial Ekonomi Pertanian sebetulnya waktu itu. Oh gitu. Lulus tahun 96. Nah, meskipun background saya di bidang pertanian ya, tapi saya tidak tidak mengambil atau melamar kerja di bidang pertanian, Pak. Iya. Nah, waktu itu saya lebih tertarik ke perdagangannya, Oh gitu. ke bisnisnya, karena waktu itu kita kan jurusan agribisnis ya, Iya. ke bisnisnya. Jadi saya waktu itu ngambil ke perdagangan waktu itu kan. Iya. Saya mau kerja saya di kantor pusat, kemudian ditempatkan di Cianjur, kemudian dioper ke Cirebon ya, yang berakhir sampai 98 karena waktu itu kita kondisi krisis moneter. Iya. Pada waktu itu untuk mencari pekerjaan itu sangat susah. Susah ya. Perusahaan banyak yang tutup. Nah, pada waktu itu pemerintah mengeluarkan program-program. Iya. Program-program. Pemberdayaan masyarakat itu ya. Termasuk di disitulah pemberdayaan Bung Mardeko masyarakat. masuk ya. Nah, di situ saya masuk tuh. Mulai tahun 99. Sampai ke Cirebon ya. Ya. Jadi saya nggak kembali lagi ke Jakarta waktu itu. Oh gitu. Karena saya sudah di Cirebon. Iya. Nah, di sini ada program. Waktu itu programnya adalah Proksida Tani namanya. Program produksi pertanian, Mbak. Ya. Untuk meningkatkan palagung. Ya. Padi, palawija, dan jagung. Jagung ya. Nah, itu dikoordinir oleh IPB. Nah, pada waktu itu saya masuk di Cirebon untuk memberdayakan masyarakat tani di Kabupaten Cirebon waktu itu. Oh di kabupaten dulu ya. Cirebon, Oke. nah, memang juga sesuai dengan jurusan saya waktu itu ya, pertanian. Pertanian, oke. Jadi waktu itu kita bermitra dengan penyuluh pertanian dan koperasi unit desa. Kita menyalurkan program-program bantuan pemerintah kepada petani. Oke. Nah, kepada petani. Nah, selepas dari program itu, nah ada lagi tahun 2000. Nah, saya masuk di P2KP, Pak. P2KP. Program apa namanya tuh? Pengentasan kemiskinan. Iya. Di perkotaan. Dulu sama-sama saya di Bapeda ya. Nah, betul. Nah, saya waktu itu sebagai fasilitator. Ya. Fasilitator Dulu di wilayah mana, Bung? Nah, pertama itu di Pulau Saren. Nah, saya waktu itu perkotaan ya. perkotaan di Pulau Saren, Pak. Oke. Itu sampai tahun 2004. Ya, sempat juga saya di Ciledug, Ya. kemudian di Werung. Oh. Nah, oke. itu saya ya berkecimpung di bidang itu tadi pemberdayaan masyarakat Ya, untuk ya, untuk mengatasi kemiskinan di bidang ekonomi waktu itu kan. Kemudian di bidang sarana prasarana kan kita terjun memberdayakan masyarakat. Nah, pada waktu itu saya ini Pak terpikir ya, apakah saya ini profesi ini akan seterusnya di sini di bidang masyarakat. Nah, karena waktu itu saya ngelola ekonomi, Pak. Ya. Ekonomi pemberdayaan ekonomi ke masyarakat. Nah, pada waktu itu di perbankan itu membuka kesempatan ya, untuk mengembangkan sektor ekonomi usaha mikro. Ya. Nah, 2005 Oke. itu saya masuk di Bank Danamon. Oh, waktu masih ada Bang Danawan. Nah, Bank Danamon Simpan Pinjam namanya. Nah, Bank Danamon Simpan Pinjam, nah, saya masuk di situ. Ya. Nah, kemudian dari Bank Danamon terus berkembang, pernah masuk Bank OCBC NSP juga. Oh. Kemudian pernah juga di Bank BJB, Pak. Ya, jadi Semua bank permodalan nasional madani, Pak. Ya. Jadi semua itu kita membuka titik-titik itu kan. Ya. Nah, banyak bank waktu itu membuka untuk mengembangkan sektor usaha mikro. Ya. Nah, kita membuka gitu. Nah, sampai tahun 2014, Pak. Nah, 2014 kita bergerak di Nah, saya juga sama tuh, masih berpikir juga kan. Nah, ini kayaknya ini bukan passion saya. Bukan passion saya. Nah, waktu itu saya daftar di Komisi Informasi, Pak. Oh, pernah di KIP juga. Nah, saya juga pernah daftar. Nah, saya gabung di Komisi Informasi sebagai komisioner. Oke. Itu Masuk ya? Masuk ke KIP masuk ya? Masuk ya. Saya dari itu. Jadi kan banting tuh. Ya. Dari pemberdayaan masuk ke menjadi komisioner Komisi Informasi, Pak. 5 tahun berarti ya? Ya, 4 tahun, Pak. Kalau ini 4 4 tahun, oke. 4 tahun ya. Nah, dari Komisi Informasi ya. Nah, kemudian karena banyak bergaul dengan lingkungan itu ya. Ya, lingkungan politik ya. Yang politik. Akhirnya ya. tertarik juga. Tertarik, Pak, ya. Tertarik kan. Nah, awalnya saya dulu daftar di 2013 Ya. menjadi komisioner. Nah, pada waktu itu saya gagal di 5 besar, hanya masuk sampai 10 besar. Nah, saya evaluasi kegagalan saya itu apa ya waktu itu ya. Kegagalan saya itu apa? Nah, saya evaluasi. Belajar dari kesalahan, kemudian berikutnya jadi ternyata ya. waktu itu saya langsung masuk ke itu, Pak. Jadi nggak ngikutin
di bawah dulu. Oh. Nah, jadi pada waktu 2017 ya, saya coba daftar di PPK dulu nih Pak. Nah, untuk menghadapi 2018 kan. Ya. Nah, saya ikut di daftar PPK, terpilih di PPK langsung sebagai ketua waktu itu. Untuk menyelenggarakan Pilkada 2018. 18 nah, ya. di situ Pak. Saya di PK ya. Nah, selesai Pilkada, karena pada waktu itu juga ada penerimaan untuk komisioner KPU ya. Ya. Nah, karena saya dengan berbekal pengalaman di Coba-coba. PPK gitu ya. Dan juga sebelumnya di Tugas juga pernah pengalaman mendaftar ya, masuk sampai 10 besar. Nah, mungkin ini saya saatnya kan begitu. Nah, 2018 itu saya daftar Pak. Daftar untuk menjadi komisioner KPRI dan alhamdulillah pada itu masuk 10 besar ya. Nah, kemudian juga itu kita ikuti fit and proper test di provinsi ya. Dan akhirnya kan terpilih masuk di 5 besar. Nah, pada waktu itu PPK kan tidak boleh ini ya. Jadi waktu itu saya keluar dari PPK. Jadi fokus ke KPU dan pada itu langsung melaksanakan pemilu tahun 2019 kan. Nah, pada waktu itu karena saya berbekal juga di PK dan saya sudah mengetahui tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga waktu saya langsung mengambil divisi teknis Pak. Nah, divisi teknis itu bisa dikatakan jantungnya pemilu lah. Jadi hidup matinya di pemilu itu sebetulnya di teknis itu ya. Karena teknis itu kan mulai dari tahapan awal buka sampai dengan tahap itu di teknis Pak. Itu apa? Karena jantung tadi kan. Nah, jadi saya memegang divisi teknis ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar kan. Nah, kemarin pada saat periode kita habis di 2023 ya. Nah, karena masih ada kesempatan lagi untuk ikut ya. Maju lah saya maju lagi mendaftar jadi sekarang ketua ya. Alhamdulillah terpilih Pak ya. Terpilih 5 orang kan. 5 orang ya, mungkin karena saya yang merasa dituakan nih Pak ya. Jadi ketua kan karena memang komisioner itu memang masih muda-muda ya. Masih muda-muda ya, karena saya dianggap yang pengalaman di KPU sebelumnya saya sendiri kan. Dan juga saya yang paling tua ya. Oke, mempercayakan kepada saya untuk menghodai di KPU Pak. Nah, ini Pak sekilas perjalanan Pak ya. Luar biasa Bung Mardeko, ternyata pejuang tangguh ini. Jarang-jarang loh orang mulai dari bawah gitu kan, dari tahapan awal itu luar biasa. Oke, Bung Mardeko, sekarang kita ngobrol santai aja nih terkait dengan penyelenggaraan pemilu kita tahun depan ya kan. Kita berharap bahwa apa yang kita bicarakan sekarang dapat menjadi edukasi lah bagi masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul dapat menjalankan kewajiban hak pilihnya dengan baik dan benar, kan seperti itu Bung Mardeko ya. Nah, kita berharap juga nanti kita dapat memilih pemimpin yang baik lah untuk demi perbaikan bagi kota ini, sesuai dengan branding kita nih, the leader nih, Bung Mardeko. Nah, harapannya ya tadi diskusi kita dapat menjadi edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat agar betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya. Nah, Bung Mardeko, selain Bung Mardeko kan ada berapa, ada 3 ya? 4 Pak. 4 ya. Barangkali bisa diperkenalkan siapa saja itu Bung Mardeko. Nah, yang pertama itu divisi Rendati namanya, perencanaan data dan informasi. Nah, itu di siapa namanya? Yogi Pak, Yogi Maulana ya. Mas Yogi Maulana. Kemudian divisi pendidikan pemilih dan partisi masyarakat. Nah, itu Mas Hasan Basri. Kemudian ada divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu Mas Sanubi. Kemudian divisi hukum dan pengawasan itu Robi. Nah, ketua sendiri juga memegang divisi Pak sebetulnya. Gitu. Jadi keuangan, ketua berangkat divisi ya, keuangan umum dan logistik. Nah, itu malah justru jantungnya. Ya, jadi di periode mulai ada itu sejak dari 2019 Pak. Nah, itu mulai berarti ada 5 orang itu ya. Nah, pas 5 orang kita memegang divisi masing-masing. Bung Mardeko, barangkali boleh diceritakan sebelum lebih lanjut terkait dengan tugas dan wewenang KPU itu apa aja sih? Ya, baik. Tugas dan wewenang KPU, nah seperti kita bersama bahwa penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang 10 tahun 2017 kan ada 3 Pak ya. Yang pertama itu adalah KPU sendiri, nah, yang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu ya. Kemudian ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilunya, mengawasi pelaksanaan dari tahapan tadi kan itu. Nah, yang ketiga itu adalah DKPP.
Dewan DKPP. Kehormatan ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan. Penyelenggara Pemilu. Ya, Oke. ini terkait dengan pengawasan kode etik, Pak. Ya. Nah, pengawasan kode Kode etik etik para para anggota penyelenggara, KPU ya, penyelenggara ya. penyelenggara, Oke. mulai dari jajaran KPU mungkin. Jadi yang mengawasi Bawaslu. KPU ada ya di Ada, Pak. KPP itu Jadi ya. KPU itu dikepung sana sini, Pak. Ya enggak lah, anu stakeholder, Ya. partner Jadi gitu. dalam hal administrasi, nah itu kita diawasi oleh Bawaslu. Bawaslu. Ya, tidak boleh misalnya Pak itu salah kan gitu Ya, kan betul. dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini. Nah, dari sisi lain, dari sisi kode etiknya, Ya, ya ini juga diawasi DKPP ini. DKPP ya. Oh, oke. Karena masyarakat sebetulnya bisa melaporkan. Sangat. Ya. Sekarang zamannya udah terbuka. Nah, zaman terbuka, Kan udah tidak bisa. mesti harus datang misalnya. Wah, ke sana, langsung kan? ke presiden mereka bisa Nah, bisa sekarang. Pak. Ya, jadi apa? Bisa dengan sistem online kan. Ah, Nah, betul. melapor. Betul. Ya itu harus Apabila- kita waspadai. Nah, Ya. jadi kami betul-betul dalam hal bekerja ini memang betul-betul memperhatikan tadi kan. Ya. Kita dituntut untuk profesional, dan netralitas dan sebagainya, Pak, untuk kasus ini. Nah, tugas dan kewenangan kami sebagai KPU, Ya. nah, tadi Pak, kami ini apa? Satu-satunya yang diberikan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu kan di KPU, Pak ya. Ya. Jadi memang betul-betul tugas ini dibebankan kepada KPU bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan nanti secara jujur, Pak ya. Jujur. Ya, secara Adil, ya. adil seperti itu kan, nggak prinsip-prinsip gitu kan, asas pemiluan. Nah, kami dalam melaksanakan itu, ya sebetulnya jadwal tahapan itu sudah ada, Sudah ada Pak. ya. Oh. Nah, KPU itu melaksanakan Pedomannya ya, sebagai Pedoman sudah pedoman udah Pak. ada semua ya, udah Nah, komplit itu, semua nah, ya. sudah ada Pak, ada tahapan-tahapan, itu terus dalam PKPU 3 kan. Nah, kami melaksanakan tahapan-tahapan itu mulai dari tahapan misalnya pendaftaran partai politik kan, Ya. penetapan peserta Sampai daftar politik, pemilih ya. ya daftar pemilih, Sampai pelaksanaan nanti ya. daftar nanti. Nah itu tahapan-tahapan yang sudah waktunya sudah diatur Ya. itu Pak. Ah, Nah, dan kami di KPU tidak boleh melampaui jadwal yang sudah ditetapkan. iya. Ya. Betul. Jadi kami bekerja itu sesuai dengan tahapan tadi. Iya. Waktunya sudah ada. Iya. Ya. Mau tidak mau ini harus selesai tanpa ada masalah itu. Iya. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, Bawaslu yang ini kan Iya. mempersoalkan dari sisi kesalahan administrasi, proses seperti itu kan. Iya. Dan juga dalam berperilaku kan, Iya. memperlakukan Etika tadi kan, etika etika tadi kan. betul. Jadi betul-betul kami apa, bekerja dan menjaga itu melaksanakan tugas dan kewenangannya Ya. itu ya sesuai tadi kan Oke. dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi itu itu, Pak. betul. Nah, ini. Nah, sebagai penyelenggara pemilu ini, Bu Mardeko, sampai sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan KPU Kota Cirebon? Nah, persiapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Cirebon. Nah, saat sekarang Ya. kita sedang memasuki tahapan kampanye nih Pak. Kampanye ya? Nah, Oke. tahapan kampanye Kampanye untuk legislatif ya? untuk legislatif ya dan juga presiden mungkin Pak ya. Nah, Oh, kalau ya, presiden presiden. kan mungkin di Ya. pusat yang ngatur ya. pusat. Tapi kalau untuk di daerah, nah Legislatif, kami anggota legislatif DPRD ya. anggota DPRD Presiden Kota, ini kami sudah tuangkan dalam surat keputusan Pak, Ya. yang mengatur lokasi pelaksanaan pemasangan APK. Oh, Itu sudah kami sudah ya? tetapkan, sudah diputuskan tempat-tempatnya supaya partai politik ini mematuhi lah, harus Misalkan memasang. di daerah mana saja? Nah, Bu contoh Mardeko? Pak, nah, Contohnya ini sudah kita sepakati bahwa ada satu jalan protokol yang sebenarnya tidak diperbolehkan. tidak boleh ya? Ya. Jadi ada yang boleh dan tidak boleh Nah, gitu ya? Yang tidak diperbolehkan sepanjang jalan Siliwangi. Jalan Pak. Siliwangi. Nah, itu sudah Jalan kesepakatan. Siliwangi tidak boleh ada pemasangan Tidak apapun. boleh pemasangan apapun sebenarnya. Oke. Nah, selain dari itu sepanjang jalan protokol yang lain, Ya. itu dipersilahkan Ya. partai politik. Jadi di Kota Cirebon hanya Jalan Siliwangi ya, yang tidak semuanya boleh. Pak. Nah, Yang tidak boleh. Yang lainnya boleh Yang ya? lainnya diperbolehkan. Pak. Oke, ini buat informasi buat masyarakat Nah, nih ya. masyarakat. Untuk Jalan Siliwangi tidak boleh Tidak ada diperbolehkan, Pak. pemasangan Itu kita ada- apa istilahnya? APK. APK apapun ya. Ya, Oke. itu sudah kesepakatan juga. Itu sudah dituangkan kan dalam surat keputusan. Oke. Nah, kemudian juga KPU mengatur kegiatan jenis kampanye itu namanya itu rapat terbatas, Pak. Rapat terbatas. Nah, rapat Oke. terbatas. Nah, rapat terbatas ini boleh dilakukan oleh peserta pemilu itu melakukan pertemuan dengan peserta kampanye di satu ruangan, Pak. Satu ruangan, Apakah bentuknya ballroom atau aula ya, Ah. atau tempat apalah. iya, Itu dengan kapasitas maksimal peserta itu 1.000 1.000. untuk di kota. 1.001 nggak boleh ya? Kabupaten. Nggak boleh, Pak. Nah, silakan aja yang Maksimal ngawasi jadi 1.000 ya? 1.000, Pak. Semua peserta itu Oke. 1.000. Itu sudah ada ketentuan dalam Ya, sudah kita ini. Iya. Nah, ada lagi pertemuan tatap muka namanya. tatap muka. Nah, tatap muka itu dilakukan oleh peserta pemilu biasanya, Pak. Itu sowan ke warga, Pak. Ya. Sapa warga. Ya, sapa warga. Nah, sapa warga atau kunjungan ke pasar. Ya. Mungkin dengan bagi-bagi makanan, Pak ya. Itu sih kayak spontan gitu ya. Nah, spontan, Pak. Ah. Nah, itu namanya tatap
tatap muka, Tatap muka, Pak. ya. Nah, silakan lah, ini yang diperbolehkan. Ya. Nah, nanti menjelang 21 hari terakhir, 21 hari menjelang Februari itu ya. nah, Oke. sampai minggu tenang, itu ada namanya istilah pertemuan rapat umum. Rapat umum. Nah, rapat umum Oke. itu boleh mengundang massa dalam jumlah yang besar. Oh. Lebih dari 1.000 tadi itu ya. Nah, lebih dari 1.000, Pak. Oke. Nah, kita pun sudah menyediakan. Kalau mereka sanggup ya. Nah, kasih tempatnya, Pak. Nah, itu kemarin kita sepakati di lapangan Kesenden. Kesenen. Nah, Kesenden. Di Kota Cirebon apa saja Pak? Nah, Kesenden, kemudian di Kebun Pelok, Pak. Kebun Belok, Nah, oke. ada 2 aja Ya. yang Oh, 2 lapangan itu aja yang Dua boleh lapangan itu, yang Pak. diizinkan ya. Nah, rencananya kami dalam waktu dekat ini juga barangkali ada masukan-masukan Iya. karena kan memang belum akan digunakan, Pak. Iya. Barangkali ada masukan dari masyarakat, oh ternyata misalnya kalau kenapa Mbak gunakan lapangan Bima, Iya. kan begitu, Pak. Iya. Di sana kan juga bisa Lebih untuk banyak masa kan. betul. Nah, itu kami dalam menentukan jadwal Iya. itu memang bukan KPU yang menentukan, Pak. Oh. Tapi KPU memfasilitasi nanti, Oh, gitu. mengundang partai politik nanti, Pak. Kemudian stakeholder terkait. Silakan siapa yang mau Nah, gunakan gitu ya. di tanggal sekian, misalnya partai mana yang gitu ya. apa ya, partai mana yang apa? Kalau diizinkan lokasinya Nah, ya. lokasi kita jadwal. Oke. Dan juga kan harus mensingkirkan dengan jadwal kampanye presiden. Oh. Barangkali nanti ada jadi presiden itu ya ini, sebagai patokannya ya. patokannya. Nah, boleh bersamaan dengan jadwal itu. Nah, Oke. tempatnya kita sudah sediakan, Pak. Oke. Nah, ini masa-masa yang sedang dilakukan oleh KPU. Saat ini kan berarti saat ini Saat masa ini. kampanye kan? Masa kampanye, Pak. Oke. Nah, yang kedua, sekarang ini tahapan perekrutan petugas KPPS. Oh, Nah, Oke. petugas KPPS ini kita rekrut sampai nanti tanggal 20. 20 Desember ini ya. Nah, kita ada 1026 TPS, Pak ya. Ah. Itu membutuhkan setiap TPS itu ada 7 orang, berarti kita membutuhkan sekitar 7.000 lebih ini. Wow, 7.000 KPPS ya. Nah, KPPS yang akan kita rekrut untuk bertugas di hari H melaksanakan tugasnya di TPS, Pak. Ya. Nah, terus juga kita juga nanti dibantu oleh petugas pengaman TPS. Ya. Terus TPS kan ada 2, jadi 9, Pak. Jadi kita membutuhkan Itu apa melibatkan aparat keamanan atau Nah, kalau petugas Hansip atau pengaman itu Linmas, Pak. Linmas ya? Linmas yang ada di Di masyarakat ya, di masyarakat. Oh, Nah, itu. Oke. Itu sudah direkrut Oh, oleh biasanya mereka sudah siap. Sudah siap, Pak. siap ya. Oh. Nah, mereka sudah siap. Tapi yang kita rekrut sekarang petugas KPPS tadi itu. Ini yang apa? Gitu. Oke. Nah, artinya Bung Mardeko berarti sekarang tinggal tahapan apa aja nih? Kalau sekarang tahapan kampanye berarti terus tahapan apa lagi Nah. yang tersisa? Yang berlangsung juga ini logistik, Pak. Logistik. Nah, logistik juga surat suara ini sudah masuk khususnya untuk DPRD Sudah semua? kota. Oh, Baru DPRD satu. kota. Nah, yang 4 lagi belum. Rencanakan nanti awal Januari. Itu akan masuk surat suara yang sisa. Jadi pada saat penyelenggaraan ini ada logistik untuk DPRD kota, DPRD provinsi, DPR pusat, Ya. sama presiden Sama ya? presiden, Pak. Ada 4 ini Ada kan? 5, Pak. Satunya lagi? Satu DPD. Oh, DPD. Nah, Oke. DPD Dewan Perwakilan berarti Daerah. ada 5 ini ya. Ada 5, Pak. Ya, yang baru sekarang baru tersedia ada baru DPRD kota. Baru DPRD kota yang Oh, surat suaranya. Itu yang sisanya kira-kira kapan, Pak? Itu awal Januari rencananya. Awal Januari ya. Artinya itu kan pada Februari kan harus sudah Iya. clear semua Udah kan? nih, Pak. Kita rencana Januari juga kita akan melakukan waktu apa? Kalau kotak suara sudah Sudah ada semua. Sudah semua. Oke. Kotak suara. Berarti tinggal kertas suara aja ya. Surat suara, Pak. Nah, perlengkapan lain juga sudah Tapi masuk. insya Allah lancar ya Pak Mardeko ya. Mudah-mudahan Pak lancar nih. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi nanti kita Januari itu kita rakit dan juga sorlip, Pak. Sortir dan lipat. Solid, Sorlip. sorlip, Sortir dan lipat. Nah, surat suaranya kita sortir, Oke. kemudian kita lipat. Nah, Oke. gitu, Pak. Oke. Bung Mardeko, kalau boleh diceritakan gambaran daftar pemilih kita seperti apa sih Bung Mardeko? Nah, daftar pemilih kita nih, Pak ya, yang sekarang terdaftar di daftar pemilih tetap itu sebanyak 252.385, Pak. 252.000 berarti ya. 385. Dari penduduk kita yang 340-an Ya. kurang lebih ya. Ya, itu yang 252.385. 385. Ya, itu yang DPT. Oke, yang Nanti mereka yang akan menggunakan hak suaranya nanti di TPS. Tetapi itu data tersebut dinamis nih, Pak. Oh gitu. Belum pasti itu. Karena sekarang ini ada proses namanya DPTB, data pemilih tambahan. Oh. Nah, tambahan itu kita terima orang Sampai dari- kapan itu boleh? Itu sampai H-7. Oh, ya tetap harus dipantau Nah, terus betul ya. Pak. H-7 juga kita masih apa? Terus untuk apa? Data tersebut tiap bulan itu kita laporkan Ya. berapa penambahannya. Tapi DPT tersebut digunakan sebagai dasar untuk pencetakan surat suara, Pak. Ya, Kalau DPT, pastilah. ya. Artinya kita harus ngikutin DPT-nya Nah, kan, DPT, jangan sampai kurang. Sebenarnya kurang kan, plus 2%. Nah, kalau DPTB Untuk cadangan. Untuk cadangan, Pak. Nah, kalau DPTB itu memang datanya dinamis, Pak. Oh. Ada yang masuk,
ada yang keluar, Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu. Ada yang Nah, keluar. sekarang dengan bertambahnya dapil kita nih Bung Mardhiko, Ya. tadinya kan 3 ya sekarang menjadi 5 kan. Hmm. Nah itu apakah terjadi perubahan daftar pemilih dari tahun sebelumnya barangkali? Nah, memang di tahun 2004 ini kita dari sisi daerah pemilihan nih, Pak ya, Ya. itu kan kita memang ada perubahan dapil ya, Ya. yang semula 3 menjadi 5. Ya. Nah, ini tentu bagi partai politik tentu kan harus mempunyai strategi baru juga, Ya. Pak. Sudah mereka untuk bertambah medan perangnya nih. medannya kan meskipun itu semakin sempit, Ya. artinya kan persaingan juga semakin ketat, Pak. tajam ya. Nah, Oke. semakin tajam kan gitu, nilainya sempit. Karena mereka juga akan melakukan kampanye, melakukan sosialisasi kan Ya. wilayahnya sudah dipersempit, Pak. Ya. Artinya kan tingkat persaingan antar itu kan Ya. Nah, artinya di sini partai politik itu dalam rangka untuk merebut simpati, Pak ya. Ya. Seperti kalau jumlah pemilih memang yang di kita kan yang banyak itu memang ada di dapil sana, Pak. Dapil 3 Harjamukti. Ya, Harjamukti ya Itu kan 38. ada di 2 dapil sana. Kan? Harjamukti dan mana? Nah, dapil 3 itu meliputi Argasunya dan Kalijaga. Argasunya Kalijaga. Nah, itu kan dua kelurahan. Dua kelurahan. Ya. Nah, dapil 4-nya itu meliputi ini Harjamukti, Sambi. Kalijaga, Kalijaga, oke. dan itu ya. Nah, kalau dapil 5 itu Kesambi, Pak. Oh. Nah, Kesambi. Nah, itu Oke, ya. oke. Jadi Nah, Bung, dengan banyaknya jumlah daftar pemilih tadi, itu proporsi kaum milenial seberapa ya, Bung? Karena sekarang lagi Ya. lagi tren di kaum milenial. nah, kita tuh ada mengenai istilah ada generasi Apa Z, istilahnya, Pak ya. Generasi Z ya. Nah, Oke, data Gen Z. kita di data pemilih kita itu sudah di atas 50%, Pak. 50% Jadi lebih. 50% lebih. Luar biasa. Jadi itu ya. Ya. Jadi memang ini partai politik atau calon legislatif itu harus melihat itu, Pak. Ya. Harus melihat itu Iya. yang Itu kan calon pasar pemilih masalahnya, kita kan? ya, yang katakan mereka ini kan masih masa pilih mengambang nih, Pak. Iya, Ya. iya. Anak-anak generasi muda lah, generasi baru, di mana nanti mereka kan akan menentukan pilihannya, Pak. Iya, betul. Menentukan pilihannya. Nah, ini kan harus digarap, Pak. Iya. Bangsa yang seperti ini kan. Iya. Itu kalau misalnya caleg atau partai politik tidak melihat ini, itu sangat rugi, Pak. Oke. Jadi mereka, nah kita kan sebenarnya sudah menyebar tuh daftar nama-nama pemilih ke Iya. semua partai. Iya. Itu kan lengkap tuh. Iya. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa Silakan lah, mau tinggal mereka silakan untuk didik ini, ya. Pak. Gitu. Didik, Ah. nih, itu tersebar, Pak. Itu Nah, silakan. kalau dari bacaleknya sendiri seperti apa, Bu? Nah. Gambaran bacaleknya sendiri seperti apa? caleg di kita ini sebanyak 495 orang, nih, Orang, Pak. 499 orang Nah. akan dipilih Akan sebanyak 35 kursi 35 kan? kursi. Kan kebayang, Pak, satu kursi Satu berbanding ternyata 17-18, Pak. Oh, luar biasa. Betapa ini kan? Betapa tajamnya, Betapa ketatnya ya, betapa ketatnya, ketatnya Pak. persaingan Jadi ini ya. satu kan harus diperbuka oleh 718 orang kan, Pak. Iya, iya, iya. Ini luar biasa itu. Nah, Bung Mardhiko, opini di luaran nih, kan masih suka kita dengar bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal pada politik praktis. Nah, menurut pandangan Bung Mardhiko seperti apa? Nah, ini memang harus kita edukasi nih Ya. masyarakat kita bahwa meskipun pemilu ini merupakan salah satu ajang, ya, Iya. ajang untuk memilih atau menentukan pemimpin kita di masa depan, Pak ya. Ya. Atau bisa dikatakanlah ini kan suatu fase tahapan perebutan kekuasaan yang dilegalkan. Iya, betul. Ya, perebutan kekuasaan yang dilegalkan Ya. begitu. Nah, artinya apa? Untuk merebut kekuasaan ini memang peserta pemilu ini kan dengan berbagai macam cara, Pak. akhirnya, Ya. betul. Dengan berbagai macam cara yang dikemas untuk menarik simpati kan Ya. gitu, Pak. Ya. Nah, kami dari KPU sebagai penyelenggara tentu sangat berharap bahwa masyarakat kita dalam menentukan pemimpin masa depan itu mereka harus cerdas, nih, Pak. Iya, betul. Ya, Betul. harus cerdas. Memang tidak bisa kita hindari, Pak, selentingan di luar ya. Katakanlah misalnya dengan cara-cara yang praktis tadi kan, Pak. Ya. Dengan cara-cara yang, penting praktis menguntungkan tadi yang bagi penting kan dirinya. menguntungkan dirinya, yang penting bisa dengan cepat, Pak, untuk Ya. menarik simpati dengan Ya. cara-cara tadi kan, apakah dengan menentu. Ya. Nah, kami dari sisi penyelenggara pemilu sangat berharap masyarakat nih, Pak, lebih cerdas lah. Ya. Karena Ya. 5 tahun ke depan tuh kita sendiri yang nanti Akan menerima akibatnya. akibatnya, Pak. Betul. Ya tidak akan jauh berbeda kalau kita sudah memberikan
apa kita menerima apa ya? Ya. Berarti kita sudah dibeli nih. Betul. Ya. Setuju. Kita sudah dibeli nih. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, kita nggak bisa ini Pak. Iya. Wong kita sudah dibeli deh. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kita betul-betul independen betul ini, ya kita bisa nanti ini Pak. Iya. Bisa menentukan dengan hati nurani kita lah. Ya harapannya kan gini, harapannya kan pemimpin. Dengan penyelenggaraan ini kan kita bisa memperoleh tujuannya kan agar pemerintahan yang lebih baik kan gitu kan, seperti itu kan Pak. Ya mulai dari presiden gitu Pak. Ya, presiden kan semua lah dari mulai daerah sampai ke pusat gitu ya. Pusat, jangan sampai kita menyesal. Menyesal 5 tahun yang akan datang kan begitu Pak. Bung Mardeko, sebenarnya apa sih yang menjadi indikator keberhasilan dari KPU? Nah, apa nih? Oh, KPU berhasil tuh indikatornya apa? Satu Pak ya. Pertama kalau dilihat dari partisipasi Pak ya. Partisipasi. Partisipasi masyarakat, karena artinya kalau 100% berarti KPU oke gitu ya? Ya. Memang kami kan sudah ditargetkan Pak. Berapa kira-kira? Jawa Barat saja menargetkan kami itu 85%. 85%. Itu itu Jawa Barat ya? Jawa Barat Pak. Okay. Nah, itu memang di bawah target nasional. Nasional kan sekitar 81, 82 kan. Nasional berapa? 81 lah. 81, 82 nasional. Provinsi 85%. 85% Pak. Nah, mau tidak mau kan, nah kita mengikuti. Berapa? Ikuti provinsi Pak. Berapa? 85 berarti? Tuh. Nah, Oke. Semoga berhasil. Nah, di kota ini untuk mencapai tingkat partisipasi tadi kan 85%. Nah itu Pak. Yang kedua, belajar tahun sebelumnya berapa? Nah kemarin 81 Pak. Woi. Jadi kan kita mengejar 4% lagi ya. Okay. Nah kita mengejar 4% lagi, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah yang kedua, faktor keberhasilan itu adalah ini tidak terjadi ekses Pak. Tidak terjadi ekses negatif. Ekses negatif Pak. Bisa terjadi. Artinya kondusif lah ya. Nah kondusif. Nah ini kan kalau misalnya terjadi ekses ketidakpuasan misalnya terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU kan berarti ada apa kan gitu. Nah, itu bisa ada masa apa? Masa sanggah atau masa apa? Nah, atau gimana? Nah, kalau ada seperti itu. Kan tahapan yang krusial nanti itu adalah kan Pak di pemungutan dan penghitungan suara. Penghitungan suara ya. Kalau kita ikuti perjalanan selama ini dari tahapan awal sampai ini berjalan mulus di kota ini. Ya. Tidak ada reaksi-reaksi kan dari masyarakat tahun-tahun. Kan kita juga kan punya target zero accident gitu Pak. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, tahapan yang krusial itu adalah tahapan pemungutan penghitungan suara. Nah, kita memang tidak menginginkan nanti itu dalam proses kegiatan pemungutan penghitungan suara, katakanlah misalnya sampai terjadi pemungutan suara ulang, Pak. Ya. Apalagi nanti sampai berimbas hasil putusan MK. Jangan sampai. Nah, itu kan sebenarnya kita nggak mau terjadi seperti itu. Biayanya juga akan membengkak. Nah, biaya membengkak. Waktu segala macam gitu kan. Waktu tersita kan, semua pihak pasti akan ini, Pak. Ya. Nah, kita bertekad nanti di pemilu 2024 ini ya berjalan mulus lah. Ya. Zero accident. Zero accident tadi. Tepat waktu gitu kan. Tidak ada persoalan-persoalan kan sehingga nanti berujung pada pemungutan suara, apalagi diputuskan oleh MK misalnya. Nah itu jangan sampai terjadi deh. Jangan sampai terjadi. Terus kita anggap amin. hal yang tidak kita ingin lah, kita juga kepada seluruh jajaran ya. Tolong untuk bisa bekerja sesuai dengan prosedural yang ada Pak. Oke, Bung Mardeko, waduh luar biasa ini. Sayang waktunya sangat terbatas. Mungkin nanti kita dalam kesempatan yang lain kali ini, Bung Mardeko ya. Barangkali saya nanti diundang ke KPU boleh lah. Siap Pak ya. Nanti. Oke, diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahannya, Bung Mardeko. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi edukasi atau pencerahan bagi masyarakat bahwa marilah kita bersama-sama menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan baik, jujur dan benar agar semuanya bisa berjalan dengan dengan lancar lah. Amin. Demi perbaikan pemerintah di kota kita. Baik, pemirsa, demikian diskusi saya Yoyon Indrayana dengan narasumber kita Bung Mardeko SPNM, Ketua KPU Kota Cirebon di dalam The Reader. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe agar The Reader tetap memberikan informasi yang terbaik buat pemirsa sekalian. Terima kasih. Saya Yon Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam.